I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden. Oke guys, kembali lagi bersama saya di kelompok 3. Jadi kami membahas tentang pentingnya demokrasi di Indonesia secara relevansi antara teori Aristoteles dan demokrasi gitu ya. Nah, jadi ini saya sedang bersama siapa di sini? Saya dengan Marcelino Nugraha, betul sekali. Dia merupakan satu mahasiswa PhD. Jadi saya akan menanyakan nih kepada Marcelino, seberapa penting sih demokrasi dijalankan seharusnya di Indonesia gitu? Menurut saya demokrasi itu baik saat ini maupun sejak dahulu kala itu memang sudah sangat penting. Apalagi untuk era saat ini kan demokrasi itu digadang-gadang menjadi suatu polemik tersendiri. Betul. Oleh karena itu demokrasi ini harus perlu ditegakkan kembali. Karena apa? Karena kita sebagai rakyat Indonesia dan mengutamakan asas dari Pancasila, yang dimana isi dari makna tersebut merupakan setiap keputusan kita atau ketika memilih suatu pemimpin atau memilih sebuah pendapat dan yang lain-lain, kita harus diselesaikan secara bersama-sama. Sama halnya seperti demokrasi di Indonesia, ketika kita ingin memilih presiden atau pemimpin kita pada saat ini, maka rakyat pun harus berpartisipasi dalam memilih tersebut, sehingga presiden itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Siap-siap. Berarti menurut Anda semua elemen ini harus bergabung, betul sekali? Betul sekali, Agar semua selaras gitu ya. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang demokrasi sekarang gitu? Kenapa sih bisa bobrok banget sih? Kenapa sekarang demokrasi tidak berjalan secara seharusnya gitu? Ada faktor apa saja sih biasanya yang mengaruh ke demokrasi gitu? Untuk demokrasi, kenapa sekarang tidak berjalan seperti semestinya? Menurut saya, degradasi moral. Yang pertama adalah degradasi moral. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman akan isi atau makna dari Pancasila yang sudah mulai pudar di dalam setiap masyarakat Indonesia pada saat ini. Contoh saja, secara sederhana, masih ada fenomena-fenomena terkait korupsi, misalnya korupsi dalam mengantri lah. Kadang ada saja mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak yang menyerobot antrian yang membuat kita menjadi bertanya-tanya, apakah Indonesia sudah menjadi sebobrok ini dalam segi moral, sehingga hal ini juga secara tidak langsung demokrasi pun ikut juga berpengaruh. Betul. Banyak yang berpendidikan tinggi namun tidak bermoral. Berarti pentingnya pengetahuan dan implementasi dari Pancasila harus dirasakan dengan baik, betul sekali. Terima kasih. Saya Rizky Faisal. Saya dengan Marcelino. Terima kasih. Dadah.